Salam untuk kita semua, kita akan belajar bersama-sama tentang Injil 4 berganda. Yang pertama, salib. Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang menghapus dosa-dosa kita dan membarui jiwa kita. Yang kedua, cawan. Yesus Kristus adalah pengudus yang diam di dalam hati kita dan menyertai langkah hidup kita sedemikian rupa sehingga kita dapat hidup sama seperti Dia. Yang ketiga, buli-buli. Yesus Kristus adalah penyembuh kita yang menanggung segala penyakit kita serta memberi kita kesehatan dan kekuatan. Yang keempat, mahkota. Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang kembali. Harapan akan kedatangannya merupakan kekuatan rohani yang dapat membawa kita pada kehidupan yang suci dan waspada serta sungguh-sungguh dan setia dalam membantu penyebaran Injil. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makna 4 Injil berganda. Yang pertama, salib. Yesus Kristus juru selamat kita, dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Yang terdapat Wahyu 7 ayat 10. Arti keselamatan. Arti keselamatan adalah melepaskan kita, orang-orang berdosa, dari hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Pertanyaan, apa yang diberikan keselamatan itu kepada kita? Pengampunan atas segala dosa kita. Berikutnya, proses datangnya berkat-berkat itu. Berkat-berkat itu datang karena kasih anugerah Allah yang terdapat dalam Yohanes pasal 13 ayat 16. Langkah-langkah untuk menerima keselamatan. Yang pertama, menyadari keadaan kita yang berdosa. Yang kedua, menyadari bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Yang ketiga, menyadari bahwa Yesus keselamatan datang pertobatan. Yang keempat, menyadari bahwa keselamatan diperoleh dengan jalan datang kepada Yesus. Yang keenam, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Yang kedelapan, mencapai bahwa Yesus Kristus sudah menerima kita dan akan menanggapi segala janjinya. Yang kesembilan, mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Keterangan Alkitab tentang keselamatan. Yesus Kristus disebut yang berkuasa untuk menyelamatkan, yang terdapat dalam Yesaya pasal 63 ayat 1. Karena betapapun lemahnya atau betapapun jahatnya seseorang yang berdosa, Yesus dapat menyelamatkannya. Apa sebabnya keselamatan disebut kabar baik? Ini pertanyaan. Keselamatan itu berlaku bagi umum. Siapapun yang mau boleh mengambilnya dan ia akan hidup. Beberapa pertimbangan yang mendorong kita supaya menerima, lalu membagikan keselamatan kepada orang lain. Keselamatan seseorang tergantung pada pilihan dan kehendaknya sendiri. Namun, Tuhan tidak memaksa kita untuk menerima keselamatan itu. Kita menerima atau menolak keselamatan itu adalah menurut kehendak hati kita sendiri. Yang kedua, cawan. Yesus Kristus pengudus kita, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran, yang terdapat dalam Yohanes pasal 17 ayat 19. Apa yang bukan merupakan pengudusan? Pengudusan bukanlah kelahiran baru dan bukan pula pertobatan. Arti pengudusan berarti diceraikan dari dosa. Sumber pengudusan, hati dan jiwa dan segala perkara itu adalah bahwa kita patut memandang Yesus Kristus sendiri sebagai pengudus kita. Dan aku menguduskan diri bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran, dan terdapat dalam Yohanes pasal 17 ayat 19. Bagaimana pengudusan itu diterima? Ini pertanyaannya. Kita harus menyadari bahwa Yesus Kristus adalah pengudus kita,
Jika kita berseru, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Seruan itu harus segera diikuti dengan ucapan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang terdapat dalam Roma pasal 7 ayat 24-25. Langkah-langkah praktik dikuduskan dari hari ke hari. Yang pertama, kita harus selalu taat kepada Allah, yaitu selalu melakukan apa yang diperintahkannya dan menyerahkan diri di bawah pimpinannya dengan sepenuhnya. Yang kedua, kita selalu mendengarkan suara Tuhan. Kita mendengarkan dengan baik-baik karena Yesus Kristus berbicara kepada kita dengan suara yang sangat lembut. Yang ketiga, pada saat kita menghadapi pertentangan, pencobaan, atau ujian, kita hendaknya mendekati Allah dan menyerahkan persoalan kita kepadanya. Yang berikutnya, pulih-pulih, Yesus penyembuh kita. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita, yang terdapat di dalam Matius pasal 8 ayat 17. Pertanyaannya, apa yang bukan merupakan kesembuhan ilahi? Kesembuhan ilahi bukanlah kesembuhan oleh atau karena obat-obatan. Kesembuhan ilahi semata-mata terjadi oleh tangan Allah yang Maha Kuasa, karena Dialah yang memikul keselamatan kita dan menanggung penyakit kita, yang terdapat di dalam Matius pasal 8 ayat 17. Arti keselamatan ilahi, kesembuhan ilahi adalah kuasa Allah yang dialirkan ke dalam tubuh manusia, membarui kekuatan tubuh manusia. Pertanyaannya, bagaimana Yesus menjadi penyembuh kita? Penyembuh adalah sebagian dari penebusan yang dibayarnya di atas kayu salib di Bukit Golgota. Yang berikutnya, yang keempat, mahkota Yesus Kristus, Raja kita yang akan datang lagi. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali? Kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali bukanlah kedatangannya ke dalam setiap hati orang Kristen. Memang Ia datang ke dalam hati kita dengan sangat nyata dan agung. Dan itulah rahasia yang sudah kita bicarakan sehubungan dengan pengudusan kita. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan, yang terdapat dalam Kolose pasal 1 ayat 27. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan milenium, kerajaan 1000 tahun? Pemberontakan iblis dan orang berdosa segera sesudah masa 1000 tahun dan penghakiman terakhir atas orang-orang jahat. Urutan kedua peristiwa itu, kedatangan Kristus dan kerajaan 1000 tahun. Kedatangannya dilukiskan sangat teliti dalam seluruh arak-arakan dari surga dan bumi. Setelah itu, musuh-musuhnya di dunia ini dikalahkan dan dihukum, iblis dibelenggu, dan orang-orang kudus dibangkitkan untuk memegang pemerintahan dalam kerajaan 1000 tahun. Sanggahan bahwa seolah-olah Roh Kudus tidak sanggup memenuhinya dan telah gagal menjalankan tugas agungnya dan untuk menobatkan dunia, sehingga jalan lain harus siapkan. Sanggahan itu dianggap sebagai ajaran yang mempermalukan pekerjaan Roh Kudus. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Walaupun hari ini dan jam kedatangan Tuhan Yesus tidak dinyatakan, anak-anaknya tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba mendatangi mereka seperti pencuri. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4. Berkat-berkat kedatangan Yesus Kristus.
Kedatangan Yesus Kristus akan membawa juga berkat-berkat yang besar bagi dunia ini. Segala kesusahan, penyakit, dan kesengsaraan akan lenyap. Tidak ada lagi peperangan dan pertengkaran. Demikian saya menyampaikan tentang 4 Injil berganda. Shalom.